Shalom, selamat datang kembali di News from the Future dengan saya Rara Sihaan, The Revealer Lady. Pertama-tama saya mau mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara sekalian yang sudah bergabung dalam YouTube channel kami. Bapak Ibu harus percaya bahwa ketika Bapak Ibu melihat setiap video-video kami, Bapak Ibu sedang mendownload setiap pesan daripada suara masa depan, dan Bapak Ibu dapat melihat semua hal-hal yang terjadi di dunia ini berdasarkan perspektif daripada surga. Bapak Ibu, kita tahu apapun yang sedang terjadi di muka bumi ini, di bangsa Indonesia maupun di bangsa-bangsa, itu semua ada perspektif surganya, dan itu semua ada pesan daripada Tuhan Yesus, sehingga kita bisa mempelajari setiap aspek-aspek kehidupan dalam setiap kehidupan manusia. Amin Bapak Ibu. Dan kita tahu bahwa hari-hari terakhir ini, khususnya di akhir zaman, Tuhan akan semakin banyak menyingkapkan pesan-pesannya. Tuhan akan banyak menyatakan firman-Nya dan isi hatinya melalui kejadian-kejadian yang terjadi di dunia di masa-masa kini. Kalau kita mendengar berita Bapak Ibu, di minggu-minggu ini ada banyak sekali kabar-kabar duka. Dan khususnya yang satu ini yang sedang viral Bapak Ibu, dan kami juga mau mengucapkan turut berbelasungkawa khususnya untuk suami daripada artis tanah air BCL, yaitu Ashraf Sinclair, di mana beliau mengalami yang namanya kematian mendadak. Namun kalau Bapak Ibu kembali mundur lagi dari berita, Bapak Ibu bisa melihat bahwa Lina, mantan istri daripada pelawak Sule, dan juga daripada istri daripada mendiang Chrisye, almarhum Chrisye, mereka juga mengalami kejadian yang sama, itu kematian mendadak. Dan itu terjadi di tahun 2020. Kalau Bapak Ibu mengikuti daripada YouTube channel kami, hal itu sesungguhnya sudah pernah kami upload mengenai nubuatan di tahun 2020. Bahwa ada banyak kematian mendadak dan kematian yang tidak logis yang akan terjadi tahun 2020. Kita mau kebaskan itu semua Bapak Ibu di dalam nama Tuhan Yesus. Kita percaya ketika nubuatan dilepaskan bukan itu sebagai hal yang hanya kita dengarkan saja. Tapi itu adalah sebagai hal di mana kita harus berjaga-jaga dan berdoa supaya hal itu tidak terjadi buat hidup kita dan keluarga kita. Amin Bapak Ibu. Kita tahu bahwa ketika kejadian itu terjadi, Tuhan sedang memberikan sinyal, Tuhan sedang memberikan aba-aba buat setiap kita bahwa sesungguhnya teror daripada neraka sedang terbuka. Spirit of death sedang ada di dalam dunia ini, khususnya di Indonesia dan dalam sekitar kehidupan bermasyarakat. Kita mau kebaskan Bapak Ibu setiap spirit of death. Kita tahu bahwa kematian mendadak itu berbicara tanda daripada spirit of death sedang dilepaskan atas bumi ini. Dan itu semua berasal daripada kerajaan kegelapan. Kita tahu memang semua manusia pasti akan mengalami namanya kematian. Semua manusia akan mengalami namanya meninggal. Tapi yang harus kita tahu bahwa kita harus meninggal dalam kepenuhan usia kita. Kita harus tahu janji Tuhan bahwa kita harus menutup usia kita ketika kita sudah finish strong akan setiap destiny yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Amin Bapak Ibu. Itulah salah satu janji Tuhan kalau Bapak Ibu baca di Mazmur 91. Bahwa Tuhan berkata bahwa kita akan dikenyangkan Tuhan dengan panjang umur. Dan juga di Ayub 5 ayat 26. Bahwa dikatakan kita akan meninggal di keadaan usia kita yang full age. Ada amin Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan? Yes. Ini adalah sebuah rahasia ilahi ketika Tuhan menetapkan umur kita. Tidak ada satupun yang bisa mengetahuinya. Tapi alangkah baiknya bahwa setiap kita harus menggunakan setiap kesempatan-kesempatan yang ada untuk kita menggenapi takdir ilahi yang Tuhan berikan kepada kita. Sehingga di ujung usia kita, ketika kita meninggal dan menghadap Bapa kita di surga, kita meninggal dengan finish strong dan kita sudah menuntaskan setiap destiny yang sudah Tuhan berikan atas hidup kita. Ada amin Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan? Dan kita percaya ketika kita bisa full age, kita bisa dikenyangkan dengan panjang umur, itu semua karena kekuatan Tuhan, bukan kekuatan kita. Oleh karena kita minta anugerah Tuhan, kita minta perkenanan Tuhan, sehingga kita bisa mengalami namanya full age, kita finish strong menuntaskan destiny kita. Dan harus kita pelajari hari ini di video ini, kita tahu bahwa kuasa daripada kerajaan kegelapan itu adalah iblis itu sendiri. Dan iblis sangat ingin untuk memotong yang namanya destiny, sangat ingin untuk memotong setiap jalur hidup dan membuat anak-anak Tuhan dan juga orang-orang di luar sana untuk mengalami namanya premature death, kebas Bapak Ibu. Oleh karena itu iblis itu sangat takut kalau manusia itu memenuhi setiap destiny-nya. Iblis sangat takut ketika Bapak Ibu menuntaskan destiny Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Sehingga apa yang iblis lakukan? Dia berusaha memotong jalur hidup, dia berusaha memotong destiny sehingga destiny itu tidak tercapai. Dan saat ini kita mau belajar bersama-sama Bapak Ibu supaya kita bisa tahu agenda iblis, kita tahu cara menanggulanginya dan kita tahu cara untuk melawan setiap agenda kegelapan. Sehingga setiap kita Bapak Ibu yang menonton YouTube ini, setiap kita dan keluarga besar kita tidak mengalami kematian yang sia-sia. Amin. Tapi kita percaya bahwa hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan.
Dan kita mau imani bahwa setiap kita akan menerima kematian yang sebagai yang menguntungkan itu Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu boleh sambil mencatat dan Bapak Ibu juga bisa buka Alkitab Bapak Ibu ketika kita membahas hal-hal mengenai cara menanggulangi daripada spirit of death ini Bapak Ibu. Kita waktu itu juga saya mau memberi kesaksian bahwa ketika kami berdoa pemimpin dalam lingkup pemimpin kami melihat ada penglihatan seperti lubang besar atau dark hole. Dan itu terbuka, kami melihat penglihatan itu, lubang itu terbuka dan sedang menjedot hawa-hawa manusia. Dan dari lubang itu yang mengerikan Bapak Ibu, ada roh-roh maut yang keluar dari lubang itu. Dan setelah kami melihat penglihatan itu, Roh Kudus berkata bahwa kita harus berjaga-jaga. Roh Kudus berkata buat Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, ayo kita semua berjaga-jaga. Karena iblis sedang membuka namanya gerbang kematian atau Gates of Hades. Dan Gates of Hades ini akan melepaskan namanya teror-teror maut. Kami berdoa di dalam nama Yesus, tutup bungkus kami dengan kuasa darah Yesus sehingga tidak ada teror maut yang bisa menyentuh kita. Amin Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu kabar baiknya, kita tidak usah menjadi takut. Karena Tuhan Yesus telah mengalahkan maut di atas kayu salib. Ada amin Bapak Ibu? Kita percaya kuasa kebangkitannya telah mengalahkan teror maut. Sehingga kita akan hidup dan tidak akan mati dan menceritakan kemuliaan Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu tetap semangat dan kita mau catat 5 kunci ini. Terus catat Bapak Ibu di rumah. Dan Bapak Ibu deklarasikan dan Bapak Ibu mau melakukan setiap firman ini sehingga kita menjadi pelaku firman. Sehingga kita percaya kehidupan menjadi bagian kita. Panjang umur dan kesehatan menjadi bagian kita. Amin Bapak Ibu. Yang pertama, jangan keluar dari kasih karunia. Yes, Bapak Ibu bisa catat. Kita tahu bahwa 10 tulah Mesir itu yang terakhir adalah kematian anak-anak sulung Mesir. Tapi kita tahu sebelum kejadian itu terjadi, Tuhan memberitahukan kepada Musa bahwa setiap anak-anak orang Israel di rumahnya harus diberi tanda darah. Ada tanda darah dari setiap tiang pintu daripada bangsa Israel. Artinya apa Bapak Ibu? Darah itu lambang penebusan. Darah itu lambang daripada anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus. So Tuhan mau berbicara bahwa jangan kita keluar dari kasih karunia Tuhan. Jangan kita keluar dari pintu yang berdarah tersebut. Kita tahu di perjanjian lama, itu adalah bayang-bayang daripada perjanjian baru. Di perjanjian lama, darahnya itu memakai darah anak domba yang tidak bercacat celah dan darah domba yang terbaik yang dipilih. Tapi kalau kita lihat di perjanjian baru, darah yang tercurah buat setiap kita itu adalah darah daripada kematian Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib. Sehingga saat ini tuh Bapak Ibu dengan iman kita mau berkatakan bahwa Tuhan Yesus sendiri yang menjadi pintu berdarah buat setiap kita. Darah Yesus yang sudah menjadi pintu yang berdarah buat setiap kita. Sehingga setiap kita yang percaya, setiap kita yang masuk dalam anugerah itu, kita tidak akan binasa. Kita tidak akan menerima maut, tapi kita akan menerima kehidupan yang kekal. Amin Bapak Ibu. Karena itu, terus Bapak Ibu di dalam Tuhan Yesus Kristus, jaga iman kita. Jangan menjauh dari tahta kasih karunia Tuhan. Karena di era saat ini, di era milenial ini, akan banyak sekali hal-hal yang berusaha menggoda iman kita. Banyak hal-hal dunia yang mau menjauhkan kita dari tahta kasih karunia Tuhan. Jangan mau tergoda Bapak Ibu. Kembali kepada pintu yang berdarah itu. Terima anugerah itu sehingga kita dan seisi keluarga kita akan menerima pembelaan, perlindungan, proteksi daripada Tuhan Yesus Kristus. Amin Bapak Ibu. Kita tahu bahwa pintu yang berdarah itu saat ini pun sedang terbuka lebar buat setiap kita. Masalahnya respon kita apakah kita mau masuk dalam pintu yang berdarah itu? Atau justru kecanggihan dari setiap teknologi? Atau hiruk pikuk dunia, hura-hura dunia. Mau berusaha kita membuat jauh daripada tahta kasih karunia Tuhan. Mana pilihan Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan? Tetap dalam pintu yang berdarah? Atau mau pergi keluar dari pintu yang berdarah dan menikmati kecanggihan-kecanggihan dunia. Hiruk pikuk dunia dan hura-hura dunia. Pilihan ada di tangan Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Mari responi Bapak Ibu. Yang pertama tetap dalam anugerah Tuhan. Dan jangan pernah pergi dari tahta kasih karunia-Nya. Amin Bapak Ibu. Yang kedua, living under shadow of El Shaddai. Wow, hidup dalam naungan Tuhan. Bapak Ibu bisa baca di Mazmur 91 bahwa itu tentang perlindungan Allah. Dan kata-kata dalam pasalnya dari Mazmur 91 adalah kata-kata duduk dalam lindungan Allah dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Arti maha kuasa adalah El Shaddai. So ini buat kita semua Bapak Ibu bahwa kita harus living under the shadow of El Shaddai. Atau dalam terjemahan lainnya dari bahasa Inggrisnya, spend the night in the Shaddai shadow. Jadi dalam bayangan Shaddai. So mereka yang ada dalam bayang-bayang El Shaddai, maha kuasa yaitu Allah yang maha kuasa, maka mereka dalam proteksi yang sempurna.
Sehingga tidak ada satu kecelakaan dan petaka yang bisa menyentuh Bapak Ibu Saudara sekasih dalam Tuhan. Dan juga kita semua yang menonton YouTube ini. Amin Bapak Ibu. Sehingga Bapak Ibu yang berada dalam naungan yang maha tinggi, maka Bapak Ibu akan terproteksi daripada malapetaka dan kejahatan apapun tidak bisa menyentuh Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Tidak peduli apapun itu yang bisa membunuh, tidak bisa mempan Bapak Ibu. Karena kita semua under the living of the El Shaddai. Amin Bapak Ibu. Dan pertanyaannya, siapakah orang-orang yang berada dalam bayang-bayang tersebut? Siapakah orang yang bisa dalam bayangan El Shaddai tersebut? Mereka adalah orang-orang yang mengikuti kehendak Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang berdiri berdasarkan firman Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan. They are people behind back the cross. Mereka adalah orang-orang yang berdiri di balik salib Tuhan Yesus Kristus. Apakah Bapak Ibu mau berdiri di balik salib Kristus? Yes. Mari kita responi panggilan Tuhan saat ini. Dan kita mau melakukan apa yang Tuhan mau buat setiap hidup kita. Dan Tuhan berkata bahwa tidak ada zona nyaman dalam hidup kita lagi. Karena ketika kita keluar dari zona nyaman dari hidup kita, itu artinya kita adalah orang-orang yang berdiri di balik salib Tuhan Yesus Kristus. Dan saat ini mari kita ikuti jalan Tuhan kita. Mari kita ikuti kehendak Tuhan. So, kita akan menjadi orang-orang yang berjalan dalam naungan yang maha tinggi. Yang ketiga Bapak Ibu, menjaga lidah agar tetap benar dan tepat. Menjaga lidah dan menjaga hidup. Amin Bapak Ibu. Seringkali mungkin lidah kita mengeluarkan kata-kata yang sia-sia. Bahkan kita sering seakan-akan mengutuki diri kita sendiri. So Tuhan bilang bahwa Amsal 18 ayat 21 berkata, hidup dan mati dikuasai lidah. Barang siapa menggemakannya akan memakan buahnya. Lidah memang tidak bertulang Bapak Ibu. Tapi siapa itu lidah adalah dia menjadi Tuhan bagi hidup kita. Apa yang kita katakan itu yang menjadi nyata atas hidup kita. Apa yang keluar dari mulut kita itu yang akan menjadi nyata atas hidup kita. So hari ini Bapak Ibu, pakai lidah kita hanya untuk menyembah dan memuji Tuhan. Deklarasikan kehidupan, deklarasikan firman Tuhan. Jangan sekali-kali keluarkan kata-kata sia-sia dari lidah kita. Jangan sekali-kali mengeluarkan kata-kata kutuk kematian dari lidah kita. Karena itu ini semua kita harus pakai senjata kita di P5780. Pakai mulut kita, lidah kita untuk mengalahkan teror maut. Mari perkatakan firman Tuhan siang dan malam. Sehingga ini akan terjadi bahwa mulut kita ketika mendeklarasikan firman Tuhan, maka kehidupan yang akan datang untuk Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Kehidupan yang datang buat setiap kita sehingga maut tidak berkuasa lagi atas hidup kita. Amin Bapak Ibu. Yang keempat, sukacita dari Tuhan menjaga gairah kehidupan kita. Berapa banyak Bapak Ibu yang sudah kehilangan sukacita Bapak Ibu? Berapa banyak ketika sukacita kita hilang, semangat kita hilang. Dan roh maut itu bisa dengan mudah menghindar daripada anak-anak orang percaya. Bapak Ibu, ketika sukacita sudah mulai hilang, mari kita berdoa dan minta Tuhan untuk pulihkan kembali sukacita kita. Amsal 17 ayat 22 berkata bahwa hati yang gembira adalah obat yang manjur. Artinya sukacita dalam hatimu adalah sumber kesembuhan. Segala sakit penyakit akan bisa disembuhkan. Percaya saat ini Bapak Ibu dengan iman bahwa Tuhan sudah mendesain buat setiap kita. Ketika kita bersukacita, maka ada kesembuhan buat hidup kita. Gak peduli Bapak Ibu jenis sakit apapun yang sedang Bapak Ibu alami. Percaya ketika Bapak Ibu bersukacita, maka kesembuhan itu akan datang. So bahkan dikatakan di Nehemia 8 ayat 10, the joy of the Lord is our strength. The joy of the Lord is my strength. Amin Bapak Ibu. Karena sukacita dari Tuhan adalah kekuatan kita. Sehingga ketika kita menjadi lemah, ketika kita menjadi lesu, artinya sukacita itu sudah hilang dalam hidup kita. Ketika kita menjadi lemah, depresi, tidak ada harapan, artinya sukacita sudah hilang. Dan malah digantikan dengan yang roh maut. Kita kebaskan Bapak Ibu tidak terjadi dalam hidup kita. Tapi ketika sukacita itu ada, tidak ada semangat yang patah. Dan Roh Kudus yang akan menghiburkan kita hari demi hari. Oleh karena itu, mari hari-hari ini Bapak Ibu latih diri kita untuk hidup dalam sukacitanya. Latih diri kita untuk terus bersukacita sehingga tidak ada satu celah pun yang bisa dipakai iblis untuk melepaskan teror maut atas hidup kita. Amin Bapak Ibu. So, perbanyak Bapak Ibu masuk hadirat Tuhan. Perbanyak memuji, perbanyak menyembah, perbanyak pikirkan hal-hal yang indah, yang manis, yang mulia yang daripada Tuhan Yesus Kristus. Sehingga kita akan lihat obat-obat itu akan datang. Obat daripada Tuhan Yesus Kristus sehingga kita disembuhkan, kita dipulihkan, kita dikuatkan dan semangat kita kembali. Amin Bapak Ibu. Yang kelima, bangun hidup kita di atas fondasi yang benar. Bapak Ibu bisa baca di firman Tuhan bahwa Tuhan berkata di Matius 16 ayat 18. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus. Dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Dan garis bawahi Bapak Ibu. Dan alam maut tidak akan menguasainya. Wow, amin Bapak Ibu. Gate of Hades itu adalah gate alam maut. Gerbang neraka.
Tapi firman Tuhan sendiri berkata bahwa itu tidak bisa menguasai gereja Tuhan. So saat ini gereja Tuhan mari bangkit. Karena itulah janji Tuhan pada Petrus, Bapak gereja kita, bahwa Tuhan akan bilang setiap gerbang maut itu tidak bisa menguasai gereja Tuhan. Amin Bapak Ibu. Kita tahu bahwa Yesus adalah firman yang sudah menjadi daging. Artinya ketika kita punya fondasi yang benar, fondasi firman Tuhan, fondasi daripada Tuhan Yesus Kristus, artinya kita adalah gereja Tuhan yang berdiri atas batu karang. Dan gerbang alam maut tidak bisa menguasai setiap kita. Dan Bapak Ibu yang harus kita tahu, mungkin saat ini keadaan belum seperti yang kita ingini. Iman kita mungkin belum terjadi dalam bentuk nyata, dalam manifestasi daging. Tapi Bapak Ibu kita harus percaya bahwa orang-orang percaya, anak-anak Tuhan tidak hidup karena melihat. Tapi anak-anak Tuhan hidup karena percaya. Hidup kita berdasarkan kebenaran, bukan kenyataan. Tidak peduli apapun kenyataan Bapak Ibu saat ini, tetap berdiri atas fondasi kebenaran. Tidak peduli apa yang sedang menghantui Bapak Ibu, tetap berdiri atas fondasi kebenaran. Karena Bapak Ibu harus tahu, kenyataan bisa berubah Bapak Ibu, tapi kebenaran tidak bisa berubah. Dan kebenarannya adalah Tuhan mengasihi Bapak Ibu saudara terkasih dalam Tuhan. Berdiri dalam fondasi yang benar, dan gate of hell tidak bisa menyentuh hidup kita. Amin Bapak Ibu. Karena itu ketika hidup kita Bapak kita bisa lihat ketika bulan-bulan ke depan di musim ini ketika kita berdiri atas kebenaran firman Tuhan, tidak akan ada maut dan kematian yang bisa menyentuh hidup kita. Katakan amin. So mari hari ini sama-sama kita mau berdiri di pondasi yang benar. Kita berdiri oleh karena iman, kita berdiri atas dasar pondasi Tuhan Yesus Kristus. Sehingga apapun kenyataannya, kita pegang kebenarannya, sebab kebenaran itu akan mengubah setiap kenyataan. Ada amin Bapak Ibu? Yes, haleluya. Itulah 5 kunci yang mau kami sampaikan. Dan biar itu menjadi berkat buat Bapak Ibu. Terus Bapak Ibu deklarasikan, lakukan tiap hari di rumah. Sehingga kita percaya ketika kita lakukan 5 kunci itu, maka itu akan menutup gerbang maut dan akan mematahkan teror kematian. Jangan pernah takut menjalani hari-hari hidup kita. Sebab kuasa kebangkitan Kristus hidup di antara kita semua. Kuasa yang membangkitkan Tuhan Yesus Kristus di hari yang ketiga ada di dalam kita. Dan kita akan menerima kebangkitan dan bukan kematian. Amin Bapak Ibu. Sehingga saat ini kita bisa berseru bersama-sama, kita deklarasikan, hai maut, di manakah sengatmu? Kenapa kita bisa berkata seperti itu? Karena Tuhan kita Allah yang dahsyat sudah menang atas maut. Dan Tuhan sudah bangkit dan bahkan naik ke surga. Dan kuasa yang sama ada buat setiap kita yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan tiba-tiba Roh Kudus juga berbicara dengan kuat. Ada nubuatan pribadi sekali lagi yang Tuhan mau sampaikan. Khusus untuk yang menonton YouTube ini. Yang pertama Tuhan mau bilang untuk seseorang yang bernama Ratna di tempat ini, yang menonton YouTube ini. Dan kau Ratna, kau sedang berdoa untuk ibumu karena ibumu sedang mengalami kelemahan tubuh. Tapi Tuhan mau bilang percaya dan jangan menjadi lemah imanmu Ratna. Karena Tuhan mau berikan panjang umur untuk ibumu. So hari ini ayo Ratna, kau deklarasikan, kau bangkit imanmu dan perkatakan bahwa tidak ada kematian dan teror daripada kematian yang bisa menyentuh ibumu. Karena ibumu akan disembuhkan dan akan dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan ibumu. Amin. Dan yang selanjutnya yang kedua saya lihat sepasang suami istri, khususnya suami istri muda yang sedang mengandung, yang sedang menonton YouTube ini. Dan Tuhan mau bilang bahwa seperti ini, banyak musuh yang berusaha menggagalkan kehamilan daripada istrimu. Banyak musuh yang berusaha menyerang dan membuat keguguran daripada istrimu. Tapi Tuhan mau bilang di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan mematahkan setiap kutuk atas kelahiran. Tuhan mematahkan kutuk daripada keguguran. Tuhan mematahkan kutuk daripada kematian. Dan kau akan lihat tangan Tuhan sendiri yang menjaga kandungan daripada istrimu. Dan bahkan bukan hanya itu, dahsyatnya luar biasa. Bahwa Tuhan akan menjadikan anak dalam kandunganmu adalah generasi Yeremia. Wow. Anak dalam kandunganmu adalah generasi Yeremia yang akan membawa kemuliaan Tuhan dan akan Tuhan pakai dengan dahsyat luar biasa. Ada amin? Yes. Demikian Bapak Ibu 5 kunci daripada apa yang harus kita lakukan ketika kita menghadapi daripada terror of death. Mari kita sama-sama imani, kita sama-sama lakukan, kita menjadi pelaku firman. Oleh karena itu Bapak Ibu jangan lupa like, subscribe dan juga share YouTube ini kemanapun rekan-rekan Bapak Ibu atau teman-teman saudara Bapak Ibu. Sehingga banyak orang diberkati dan banyak orang mengerti akan kebenaran firman Tuhan dan hidup mereka dipulihkan, dibangkitkan. Dan mereka akan terima setiap kepenuhan usia, mereka akan bangkit dan tidak ada kematian yang bisa menyentuh hidup kita. Amin Bapak Ibu. Demikian video News from the Future, saya Rara Siahaan, The Revealer Lady mengakhiri dengan satu kata, tuntas.